Ya, kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa bersama Lia, seorang winner Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan. Ya, baik. Oke, tadi boleh dilanjut nih suka dukanya, tapi mulai dari dukanya dulu. Iya. Ya, sebagai seorang perantau dari Papua kemudian ke Sulawesi Selatan, silakan. Mungkin kalau untuk dukanya kan mungkin contohnya seperti kalau kita sedang sakit Kak. Kayak wah saya sendiri mungkin yang dulu biasanya ada seorang ibu yang membantu, yang memberikan kita obat, yang menjaga. Mungkin kalau sekarang lebih jauh, lebih ke kata mandiri ya Kak, kayak harus apa-apa sendiri nih gitu Kak. Kalau mungkin untuk kesukaannya mungkin lebih ke bisa membangun jiwa Kak. Mungkin dulu di mana sih nih jiwa saya begitu Kak, kok nggak bisa dapatkan dulu. Mungkin kalau pas jadi saya sekarang jadi anak rantau kan saya sudah dapatkan sebagiannya gitu kan. Kalau masih ada nggak sih? Pasti masih ada dong duka-duka yang lain dan Iya, suka-suka Kak. yang lain. Oke, silakan dilanjutkan. Mungkin kalau dukanya juga Kak seperti pada saat kita Idul Fitri Kak. Itu sedih rasanya Kak karena kita melihat keluarga berkumpul, keluarga kayak wah kayak yang harus berpikir kayak wah harusnya saya juga bisa berkumpul nih sama keluarga, tapi karena ada satu kondisi yang mengharuskan kita jauh kan Kak dari orang tua yang oke lah nggak Untuk apa-apa. mencapai sebuah Iya, cita-cita, betul, nggak Kak. apa-apa dikorbanin Iya, semuanya Kak. dulu ya untuk sementara waktu. Karena aku pergi untuk kembali. Iya, Asik. betul. Ya, kalau untuk suka yang lain gitu, kan tadi tuh udah banyak nih ngebahas dukanya. Kalau suka yang lainnya gimana gitu? Kalau sukanya mungkin ada kata bebas Kak. Dalam artian bebas ini Kak, mungkin dulu saya mau melakukan sesuatu tapi mungkin dilarang sama ibu. Wah, jangan nih nanti kenapa-kenapa, nanti begini-begini. Kata kecemasan seorang ibu. Tapi kalau sekarang kan wah, saya mau melakukan ini. Kayak wah, pasti saya bisa nih gitu Kak. Kayak contoh seperti saya masuk di seperti masuk di duta ini Kak. Mungkin saya tuh sebelumnya Kak tidak saya kasih tahu dulu di orang tuaku, tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa Kak gitu. Oke. Jadi pas saya sudah mendapatkan pencapaian sekarang Kak, wah baru saya tunjukkan di mama saya gitu bilang, wah Ma akhirnya saya mendapatkan pencapaian, dah itu kaget sekali Kak bilang, wah ternyata kamu bisa ya gitu. Oke, berarti termasuk orang tuanya Lia ini termasuk orang yang selektif Iya, ya. betul, Kak. Hanya yang betul-betul memang istilahnya urgent. Iya, Kak, Yang kemudian urgent. bisa direstui atau diperbolehkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan untuk kegiatan duta ini mungkin uh, ini bukan sesuatu yang urgent. Iya. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka kemudian kamu ikut dan kemudian membawa crown ya dan menunjukkan ke mereka dan mereka sangat bangga. Bangga Ya, banget, walaupun ini tidak urgent tapi ternyata itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Iya, betul, Dan mungkin juga adalah salah satu hal yang tidak terlupakan. Iya betul Kak. Betul ya sih? Betul kan? banget, kayak tidak terlupakan sekali karena di mana pencapaian-pencapaian ini Kak saat ini terbayarkan Kak, karena mungkin dulu seperti saya izin dia untuk kamu sama masuk ini Bang, jangan nanti kamu gini begitu. Tapi pada saat sudah menjadi anak rantau Kak, wah saya harus membuktikan bahwa dulu saya sebenarnya bisa gitu Kak. Kalau di Papua sana, maaf kalau boleh tahu, Merauke itu sekarang sudah jadi provinsi. Provinsi, ya, Kak, Provinsi apa tuh? Papua Papua Pegunungan, Papua Selatan. Iya, Kak. Papua Selatan. Baru-baru ya kalau Iya, nggak salah baru-baru, ya. Kak. Oke. Kalau dilihat dari Papuanya sendiri ya kan merupakan sebuah provinsi baru. Ada nggak sih event-event sejenis seperti ini yang diadakan di sana atau gimana tuh? Atau masih terbatas atau kita harus jauh keluar dari Papua untuk bisa mengikuti event-event yang sejenis seperti ini, pageant-pageant maksudnya? Mungkin masih terbatas ya Kak, karena mungkin kebanyakan itu Kak seperti kayak perwakilan jika keluar kota gitu untuk ajang-ajang pijen-pijen segini mungkin masih terbatas Kak. Oke, jadi kalau untuk mendapatkan SAS itu harus handpick, Iya. harus keluar. Iya harus keluar. Oke, tapi tidak berlaga atau tidak lomba di dalam, tapi harus keluar. Iya. Langsung keluar kayak gitu ya. Iya biasa begitu Kak. Oh, wow. Jadi berarti seleksinya ini lebih ke eksklusif atau tertutup ya? Iya Kak. Tidak terbuka secara umum dan dengan syarat yang luas ya, tidak seperti di Kota Makassar yang sangat banyak Iya pageant. betul Kak. Oke, baik, I see. Nah, kalau tempat wisata yang ada di Papua sana itu apa aja sih? Terutama di Papua Selatan atau di Merauke mungkin. Apa aja sih tempat-tempat wisata yang terkenal yang mungkin Lia bisa saranin nih ke orang-orang yang nonton kita yang misalnya ke sana gitu. Apa sih tempat-tempat wisatanya? Apa aja?
Mungkin kalau sempat kakak mau ke Merauke mungkin bisa ke Sota kak, karena Amin. itu sudah berbatasan langsung dengan Papua Nugini Oh, kak. wow. Iya, Oh. itu di mana di situ mungkin sarang semut banyak banget kak. Hmm. Dan di situ juga bisa kita lihat gerbang antara perbatasan dengan Papua dengan Papua Nugini langsung kak. Ah. Dan sudah banyak orang-orang asing, orang-orang luar kak yang mendatangi itu Sota kak. Berarti tinggal kita melangkah 1 meter, berarti kita udah di luar negeri dong. Iya kak, ada perbatasan. Tanpa perlu terbang jauh-jauh ya, tinggal selangkah kaki udah di luar negeri ya. Kakinya dilebarin 2 kayak gini, maaf pemirsa. Udah di 2 negara ya. Kayak gitu ya. Iya. Agak unik sih dan lucu. Agak unik dan lucu ya. Dengan hanya melebarkan kaki aja atau tangan kayak gini udah bisa di 2 negara kan. Kayak gitu ya. Karena Iya. berbatasan langsung antara Papua Nugini dengan Indonesia Iya, ya. betul. Tepatnya di Merauke kan. Kalau selain itu tahu nggak sih masih ada nggak sih tempat-tempat wisata yang lain selain itu? Mungkin kalau rekomendasi Sota sih kak. Ah, Sota. Iya, mungkin ada seperti Wasur kayak permandian gitu kan. Dan mungkin pantai di sana Pantai Karena. Oh, Akarena juga namanya. Iya, Kak, Pantai ada. Akarena. Ah, soalnya di Makassar tuh ada Akarena juga. Oh, iya, betul, Kak. Ya, di Ada Tanjung juga. Iya, kan. Oke, baik. Kalau untuk sarana, misalnya kita pengen bepergian itu ada apa aja tuh di sana? Apakah ada delman atau bus aja atau apa tuh kalau di Merauke sana? Mungkin seperti sama kak, seperti motor, mobil, angkutan-angkutan umum gitu kak. Kalau untuk delman kurang sih kak. Oh, tapi ada ya? Ada. Nggak ada, Kira-kira. Kak. Kalau Nggak untuk delman ya? nggak ada, Kak. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang nih kan udah di Sulawesi Selatan dan menang ya sebagai winner Duta Peduli Sejarah. Apa reaksi orang-orang sana? Terutama mungkin teman-teman sosial media yang orang Papua sana, bagaimana melihat? Bagaimana reaksi mereka sih setelah melihat postingan Lia gitu? Wah, sangat bangga sih kak karena saya sudah merantau begitu dan mendapatkan sebuah pencapaian begini kak, karena tidak disangka-sangka kan kak bisa merantau, kita dapat pencapaian yang alhamdulillah sangat dan Ini pertama ya iya dalam kak, hidup ya? iya kak. Wow, boleh minta tepuk tangan dong. Iya, jadi pada saat merantau, belum lama merantau udah dapat hadiah ya Iya, alhamdulillah. dari Allah ya, Alhamdulillah, berupa ini pencapaian sesuatu yang memang nggak bisa terlupain dalam hidup, terus bisa juga menambah nilai plus dalam kehidupan nanti. Ya tentunya ketika kita mendapat crown itu akan berpengaruh loh ke jenjang-jenjang setelahnya, seperti itu. Nah kalau time manajemennya, bagaimana sih Lia ini bukan membangun sih, mengatur waktunya atau disebut sebagai time management. Tapi tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa hanya di TV Sulsel TV masa kini.